Baik, nah malam hari ini kita akan mulai untuk membahas penalaran numerik. Ada 10 nomor chassis juara sudah mengerjakan ya dan sudah dicocokkan. Malam hari ini yang masih bingung silahkan ditanyakan ya. Nah, aku cari soalnya dulu. Oke, kita pelan-pelan dulu saja ya sambil menunggu teman-temannya. Oke, untuk soal nomor satu. Soal nomor satu, bentar. Aku cari soalnya dulu. Nah, ini dia. Nah, ini adalah soal nomor satu ya. Soalnya adalah rata-rata berat badan 20 anak adalah 40 kilogram. Jika 5 anak pergi, maka rata-rata berat badan anak yang tersisa berkurang 10% dari rata-rata berat badan semula. Maka tentukan rata-rata berat badan kelima anak yang pergi. Pertama yang diketahui adalah ada 20 anak, rata-ratanya adalah 40 kilo. Jadi rata-rata pertama atau kita tulis sebagai rata-rata A itu sama dengan 40 kilo. 40 kilo ini diperoleh dari total berat 20 anak dibagi sama 20 itu sama dengan 40. Maka kita peroleh total berat 20 anak itu sama dengan 40 kali 20. Nah, ini dapatnya adalah 800 kilogram. Nah, selanjutnya yang diketahui adalah jika 5 anak pergi, maka berat badan anak yang tersisa berkurang 10%. Jadi dia 5 anak pergi nih. Berarti anaknya tuh tinggal 15 ya. Nah, sekarang yang diketahui rata-rata barunya, rata-rata B itu sama dengan tersisa berkurang 10%. Nah, kalau berkurang 10%, maka dia kan tinggal 90% dari rata-rata pertama atau awal. Nah, selanjutnya, ini kita jabarkan yang X bar B. Nah, ini kan diperoleh dari total berat 15 anak dibagi sama 15 itu sama dengan 90%, itu 90/100 ya dari rata-rata awal. Nah, berarti kali 40. Maka diperoleh total berat 15 anak itu sama dengan ini dicoret dulu, ini juga dicoret. Nah, maka diperoleh 9 kali 4, 36 ya. 15-nya ke kanan. 15. Itu. Maka diperoleh hasilnya adalah 36 kali 15. Itu adalah berapa ya? 36 kali 15. Itu adalah 30 kali 18. 9 kali 60. Jadi 540 kilo. Nah, kita udah punya total berat 20 anak sama total berat 15 anak. Nah, yang ditanya adalah, maka tentukanlah rata-rata berat badan kelima anak yang pergi. Maka dari sini kita mendapatkan total berat
5 anak. Nah, itu sama aja yang awalnya totalnya 800 kilo, itu dikurangi 540 kilo. Maka diperoleh, dia adalah 0, 6, ini 260 Kak. betul 260. Terus kita mau cari rata-ratanya, berarti rata-rata si 5 anak ini adalah 260 dibagi Dibagi 5. 5. Betul, maka dapatnya adalah 52. Jadi jawabannya adalah yang D, gitu ya. Oke. Ada yang mau tanya dulu tentang yang ini? Belum Kak. Aman yang itu. Belum? Masih Aman ya? aman. Masih aman. Oke, Sip. siap. Nomor 2. Nomor 2 soalnya adalah Riko. Ini soal cerita lagi ya. Nah, Riko mempunyai uang sebesar 80.000. Selanjutnya terdiri atas pecahan seribuan, 2.000-an, dan 5.000-an. Jika total uang pecahan seribuan sama dengan total uang pecahan 2.000-an, tetapi setengah dari total uang 5.000-an, maka banyak pecahan uang 5.000-annya adalah berapa, gitu kan? Nah, di sini adalah ada 3 kategori, uang seribuan, 2.000-an, sama 5.000-an. Kan dimisalkan nih. Misal X-nya adalah banyak uang seribuan. Nah, terus Y-nya adalah banyak uang 2.000-an. Terus Y-nya, sorry, Z ya. Oke. Z-nya adalah Z-nya adalah banyak uang 5.000-an. Nah, sekarang kalimat pertama yang diketahui adalah jika total uang pecahan seribuan sama dengan total uang pecahan 2.000-an. Sehingga diperoleh persamaan X sama dengan Y. Lalu yang kedua, tapi setengah dari total uang 5.000-an. Maka ini bisa dituliskan sebagai X sama dengan setengah Y. Selanjutnya, karena di sini X sama dengan Y, maka kita juga bisa menuliskan bahwa, oh sorry, ini salah. Kan Ya, dia setengah dari 5.000-an. ya, Berarti dia tengah. adalah, ya betul, setengah dari Z ya. Nih, maka Y-nya juga setengah dari Z. Nah, kalimat pertama yang diketahui, uangnya itu kan totalnya 80.000. Jadi, X tambah Y tambah Z sama dengan 80.000. Nah, ini kita ubah ke Z semua. Dia tanya juga kebetulan kan yang banyak uang 5.000-an ya. Maka X itu adalah setengah Z, Y-nya adalah setengah Z, dan ini Z-nya sendiri adalah 1Z. Ini sama dengan 80.000 nih. Nah, sekarang kita jumlahkan semuanya. Setengah tambah setengah itu 1, 1 tambah 1 adalah 2. Maka dapat 2Z sama dengan 80.000. Sehingga banyaknya uang 5.000-an totalnya itu adalah 40.000. Nah, ada berapa lembar? Maka diperoleh lembar 5.000-an itu adalah 80.000 dibagi sama 5.000. Nah, maka ini coret, tinggal 80 bagi 5 tuh dapat 16. Loh. 40.000, 5.000-an. Eh, bukan 80.000 yang dibagi ya, 40.000. 40 Kak. Iya, Dibagi. sorry. Oh, dapat. Ini Bener. lagi gak konsen. Oke, konsen ya. 40.000 bagi 5.000 itu dapatnya adalah 8 ya. Ini adalah dapat 8. Maka banyaknya uang lembaran 5.000-an itu adalah 8 lembar. Tuh. Oke, ada yang mau tanya dulu nggak? Belum Kak.
Oke, kalau begitu kita lanjut ke nomor selanjutnya, yaitu adalah nomor berapa ini? Tiga ya, nomor tiga. Nah, alam dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 30 menit. Sedangkan Bima dapat menyelesaikan pekerjaan yang sama dalam 10 menit. Lebih cepat dari alam. Berarti kalau alam adalah 30 menit, si Bima ini kan 10 menit lebih cepat. Maka dua berapa puluh menit? Betul, Naufal. Dapat 20 menit. Nah, keduanya mulai bekerja adalah 8.42. Nah, bekerja bersama ya, berarti Ya, kita pakai rumus bekerja bersama. Rumus bekerja bersama. Untuk rumus awalnya itu sebenarnya adalah 1/itu ya, Kak. betul 1/P sama dengan 1/A tambah 1/B. Ini ngapalin ini boleh. Atau kadang ada yang ngajarin cara cepetnya. Tapi sebenarnya dapatnya dari sini juga sih. Ini Nanti kan, dibalik ya. betul nanti dibalik. Kan ini dijadikan satu. Berarti kan disamakan penyebutkan. Ini adalah A kali B. Ini yang atas kan B tambah A kali silang ya. Nah, sekarang ini dibalik. Benar tadi dibalik. Maka per A tambah B. Nah, kalau ini tadi alam 30 menit, Bima 20 menit, maka waktu bekerja bersamanya kan si P ini diperoleh 30 kali 20 bagi 30 tambah 20. Maka dapat ini aku tulis sini aja ya, 30 kali 20 dibagi 50. Ini coret-coret. Habis itu 30 bagi 5 tuh dapat 6. 6 kali 2 adalah 12 menit. Nah, jadi waktu selesainya itu adalah waktu mulai yaitu 8.42 ditambah sama 12 menit atau dituliskannya adalah 0012. Maka dia dapat 0854. Jadi ini jawabannya adalah yang E gitu. Nah, tapi kalau nggak ngapalin yang rumus bawah sih nggak apa-apa. Jadi justru yang sesuai semuanya sesuai konsep sih, tapi lebih mudah dihafalkan yang ini ya sebenarnya ya. Tinggal 1/P sama dengan 1/A tambah 1/B. Ini kan kalau dua orang nih yang bekerja bersama. Ini aku tulisin ya, dua orang. Nah, gimana kalau kita ketemu yang bekerja bersama itu adalah tiga orang. Jadi di sini adalah bekerja bersama. Tapi dia adalah tiga orang, maka gampang aja ngapalinnya. 1/P sama dengan 1/A tambah 1/B tambah 1/C. Nah, tinggal tambahin aja. Terus nanti dihitung, disamakan penyebut. Terus cari P sama dengan. Nah, dapatlah itu waktunya ya. Baik. Ada yang mau tanya dulu kah? Belum, Kak. Belum. Oke. Mari lanjut nomor 4. Nomor 4 ini adalah soal cerita lagi. Wah, lumayan panjang ya ceritanya ya. Untuk pembelian suatu barang, Pak Bambang harus meminjam uang kepada temannya sebesar 2 juta dengan perjanjian bunga 7,5%.
Pak Bambang kemudian menjual barang tersebut harga 2.250.000. Pak Bambang kemudian mengembalikan uang pinjaman berikut bunga. Berapakah sisa uang di tangan Pak Bambang kini setelah sebelumnya ia membeli oleh-oleh untuk keluarganya 30.500 dan ongkos parkir motornya 2.000. Oke, kita cari bunga pinjamannya dulu ya. Bunga pinjamannya adalah persentasenya 7,5%, itu 7,5 per 100 dikali sama yang dipinjam sebesar 2 juta. Maka ini dikali 10 per 10 dapat 75 per 1.000 kali 2 juta. Nah, ini dicoret dapat 75 kali 2, 150. 150.000 ya. Nah, selanjutnya kita cari apa lagi? Udah semua ya. Berarti besar pengeluarannya Pak Bambang setelah berjualan. Maka besar pengeluarannya. Pertama, dia mengembalikan pinjamannya sebesar 2 juta. Habis itu sama mengembalikan bunganya sebesar 150. Terus ini ngapain lagi nih? Oleh-oleh keluarganya 30.500. 30.500 sama parkirnya adalah sebesar 2.000. Nah, maka ini kita jumlahkan semua dapat 0. Dapat berapa, Novel? 67.500 Kak. 67.500. Yap. Coba 67. dihitung lagi Kak. Oh, aku paham. Kamu udah jawabannya itu ya, Novel ya? Iya Kak. 67.500. Oke. Kan itu hasilnya jadinya kan kan tadi 2.250.000 Hmm, ya Kak. 2 juta. Iya, 250 dikurangi sama hasilnya ini semua ya. Ya. Ya, Hmm. betul. Berarti ini adalah Oh, sisa ini uang. baru hasil. Oh, siap-siap. Iya, betul. Sisa uang Pak Bambang itu adalah 2.250 dikurangi sama 2.182.500 gitu kan. 0, 0, 5, 9, 7, 4, 14, 6. Betul, 67.500. Jadi harusnya jawabannya adalah yang B ya, bukan yang A. Tapi hitungannya benar sih. Cuman eh itu di kuncinya A ya, tapi harusnya B gitu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya, yaitu adalah nomor 5. Nomor 5 ini soal geometri ya. Soal geometri. Sebuah taman berbentuk persegi panjang berukuran 44 kali 32. Di dalam taman terdapat kolam ikan berbentuk persegi dengan panjang sisi 28 dan sisanya untuk taman bunga, luas taman bunga. Oke, jadi ada taman, ukurannya adalah 44 kali 32. Dalamnya ada kolam ikan bentuknya persegi, berarti sisinya sama ya, 28 nih panjangnya. Terus sisanya untuk taman bunga, maka taman bunganya berapa? Maka gampang aja ya, ini adalah luas tamannya adalah 44 dikali sama 32 dikurangi sama luas kolam ikan. Berarti ini taman bunga ya. Itu berarti 28 kali 28. Nah, ini harus ngitung satu-satu sih ya. 44 kali 32.
44 kali 32. Itu dapatnya adalah 1000. 1408. Betul, kurangi 28 kali 28 tuh dapat. 784, Kak. Ya, sekarang hasil pengurangannya adalah belakangnya 4, terus ini berapa? 2. 2 13 kurangi kurangi 7 7 dapat 6. 6. Ya, maka hasilnya adalah enam ratus 624. dua puluh empat. Sepertinya ini masih cukup mudah ya. Susah nggak menurut chassis juara? Yang ini lumayan sih, Kak. Yang ini, Ya, maksudnya nggak sekolong-kolong. susah-susah banget. Iya, susahnya di bagian apanya? Nggak ada sih. Iya, oke berarti gampang ya. Ya, aku tahu sih mungkin susahnya ngitungnya ya, yang angkanya gede ya. Ya, mungkin itu, Kak. Mm-mm, itu. Tapi kalau dari konsepnya sih ini lumayan mudah. Nah, terus kalau yang nomor selanjutnya ini sih susahnya kayaknya karena bacaannya sangat panjang ya ini. Coba kita lihat nomor berikutnya. Hampir hampir seberapa bagian sendiri ini ya. Ada judulnya kursus menulis. Ya. Nah, ini soalnya adalah kursus menulis adalah pelatihan untuk meningkatkan kemampuan menulis karya ilmiah dalam bahasa Inggris yang mengikuti kaidah bahasa Inggris yang baik dan benar. Untuk belajar menulis dengan baik, guru meminta Andi untuk menulis sebuah teks yang terdiri dari 100 kata pada minggu pertama. Kemudian Kemudian pada minggu-minggu berikutnya, Andi harus menambah 20 kata untuk setiap minggu. Andi mendapat tugas untuk menulis sebuah teks yang terdiri dari ini tuh kelihatan panjang banget karena berulang ya kalimatnya ya. Ini kan udah, ini udah. Ini berarti lanjutnya ya. Andi menuliskan teks dengan jumlah kata sesuai dengan permintaan. Pada minggu keberapa? Andi menulis teks sebanyak 300 kata. Oke. Kan dia perubahannya pada minggu pertama itu adalah 100 kata. Maka ini adalah A-nya atau U1-nya 100 kata. Nah, setiap minggunya lagi dia itu bertambah 20 kata. Nah, karena bertambah berarti dia adalah beda, bukan bukan rasio ya. Bedanya adalah 20 kata. Maka di sini kita punya konsep barisan aritmatika. Rumusnya untuk ke UN-nya itu adalah UN sama dengan A tambah N kurangi 1 kali B. Nah, UN-nya itu adalah 300 yang ditanya. Berarti kalau UN-nya 300, itu N-nya berapa? Gitu kan? Kita masukkan aja rumus, bukan rumus, yang sudah diketahui. A-nya 100, ini 100. Tambah, N-nya adalah yang kita cari. Kurangi 1 kali B-nya adalah 20. Nah, sekarang yang bisa dilakukan mengurangi kedua ruas dengan 100, maka diperoleh 300 kurangi 100 sama dengan N kurangi 1 kali 20. Nah, selanjutnya di sini 300 kurangi 100 itu kan 200. Ini kan perkalian yang ruas kanan ya, maka 20-nya pindah ke kiri, jadi bagi di kanan tinggal N kurangi 1. Maka dapat berapa ini ya? Adalah coret-coret 10 ya. 10 sama dengan N kurangi 1, maka diperoleh N-nya sama dengan 11. Maka jawabannya adalah yang C. Begitu. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Belum, Kak. Aman, Kak. Oke, Daufal. Mari kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nomor berapa ini? Nomor 7 ya. Wah, cepet banget nih, setengah jam udah sampai nomor 7 aja.
Nomor 7. Nah, ini sih soalnya nggak terlalu panjang ya narasinya. Berapakah bilangan bulat terkecil yang merupakan penjumlahan ketiga bilangan berbeda dan prima yang masing-masing besarnya lebih dari 6. Jadi kita harus cari bilangan prima yang lebih dari 6. Itu anggotanya ada pertama 7, 8, 9 bukan, 10 bukan, berarti lanjutnya 11, kemudian 12 bukan, lanjutnya 13, dan seterusnya. Dia kan mau penjumlahan ketiga bilangan berbeda prima yang lebih dari, berarti udah dapet ya tiga bilangan ini bulat terkecil. Ya udah ambil yang paling kecil ini, maka diperoleh hasil penjumlahannya itu adalah 7 tambah 11 tambah 13, 20 tambah 11, 31. Maka jawabannya adalah yang D. Ini sih kalau udah ngeh sama pertanyaannya langsung ketemu ya. Tapi kalau belum ngeh sama pertanyaannya ya agak bingung. Jadi juara tadi ngerjainnya gimana? Bingung atau langsung ketemu tuh? Pertama sih bingung Kak, kayak muter-muter dulu ke soalnya sih. Iya, tapi Terus terus baru ketemunya. ya ngeh, terus di soalnya tuh kayak jelas cuman ini yang berbeda dan prima yang masing-masing besarnya lebih dari 6. Oh, langsung ngeh. Ya di jumlah hasilnya 31 sih Kak, bener. Iya bener. Jadi harus kayak, "Hah, apa nih maksudnya?" Terus diulangi lagi gitu baru paham ya. Bener sih, jadi emang kalau soal yang kita nggak familiar nih baru aja ketemu itu biasanya emang harus membaca lebih dari satu. Udah boleh nih, Cas Juara kalau sekali baca belum paham, ulangi sekali lagi, dibaca lagi. Tapi kalau udah sampai beberapa kali dan masih belum paham itu sebaiknya jangan stuck ya. Nanti waktunya habis, maka bisa lanjut ke soal berikutnya dulu. Nanti kalau masih ada waktu baru kembali ke soal itu lagi ya. Pokoknya jangan stuck, usahakan semuanya itu bisa terisi, gitu ya. Lanjut nomor 8. Nah, ini nih, soal ini. Tadi aku baca kayak, oh iya, pas udah ketemu tuh langsung, oh ternyata bisa dikerjakan cepet dia. Tuh. Eh, Nih, soal nomor 8. Dalam ujian, Raka tidak menjawab 12 pertanyaan. Gitu kan? Jika Raka mendapat nilai 50%, berapakah jumlah seluruh soal yang dikerjakan Raka? Artinya, tidak bisa menjawab ini kan kalaupun kosong ataupun salah gitu kan, nggak dapat nilai. Nah, berarti yang dijawab dan dia adalah benar, itu dapat nilai 50%. Berarti setengahnya kan? Setengahnya soal. Nah, kalau dari sini dua gimana ya? Biar gampangnya. Nah, ini dia nggak bisa 12 kan? Nah, salah 12 nih. Ternyata di sisanya itu dia dapat nilainya 50%. Berarti yang terjawab itu juga cuma 50%. Sehingga total soalnya itu ya tinggal 12 dikali sama 2 sama dengan 24. Jadinya jawabannya adalah C. Paham nggak sama penjelasannya? Coba deh aku tanya dulu. Paham nggak? Paham, Kak. Paham ya? Oke. Jadi orang dia salahnya atau yang nggak bisa jawab kan 12. Ternyata dapat nilainya tuh 50. Berarti separohnya kan. Oh berarti totalnya tuh 24 gitu. Oke. Kita lanjut ke nomor 9. Nomor 9 aritmatika sosial lagi nih.
Nah, Rika menabung di sebuah bank dengan uang sebesar 340.000 dan memperoleh bunga tabungan 0,3% per bulan. Besar tabungan Rika setelah menabung selama 1 tahun. Nah, ini kita cari bunga 1 bulan dulu. Itu diperoleh 0,3% dikali 340. Gitu kan. Nah, terus kalau bunga 1 tahun berarti ini sama 0,3%. Aku tulis jadi 0,3 per 100 ya. 0,3 per 100 dikali 340 dikali 12 gitu. Nah, ini coba kita sederhanakan. 0,3 per 100 tuh jadi 3 per 1000 kali 340.000 kali 12. Ini dicoret. Terus diperoleh. Ini jadinya berapa ya? 34 kali, oh ini 34 kali 36 aja ya. Ini 4, 2, 18, 20, 12, 1, 9, 10. 4, 2, 2, 1. Jadi dapat 1, 2, 2, 4, 10 gitu ya. Terus jumlah tabungan nih yang ditanyakan. Berarti jumlah tabungan setelah 1 tahun. Itu adalah modalnya dia atau tabungan awalnya 340.000 ditambah bunganya setahun 12.240. Maka diperoleh 352.240. Jadi jawabannya adalah yang A. Gitu. Nah, ini menarik juga ya, yang diketahui adalah bunganya per bulan. Terus yang ditanya dalam tahun. Biasanya yang diketahui kan bunga per tahun. Terus yang ditanya tabungan setelah beberapa bulan gitu kan. Oke, kita pindah ke nomor 10 ya. Nomor 10 soal mengenai perbandingan, tapi ini mengenai jarak kecepatan waktu nih. Nah, ini soalnya adalah, bukan jarak kecepatan waktu ternyata. Skala, skala jarak sesungguhnya sama jarak pada peta. Nah, kalau kita ingat-ingat rumusnya, untuk soal ini itu adalah, bentar, rumusnya bisa pakai segitiga ini. Aku tunjukkan ya segitiganya, yaitu rumus skala jarak peta sama jarak sesungguhnya. Nah, ini dia rumusnya. Nah, sekarang apa saja yang diketahui dari soal ini? Yang diketahui adalah skalanya itu adalah 4/1 juta. Terus jarak kota P dan Q adalah 24 cm pada peta. Berarti ini jarak. Ini JP, ini S, maka kita mau cari jarak sesungguhnya itu adalah JP dibagi S ya. JP-nya itu dapat jarak peta 24 cm. Kemudian skalanya itu adalah 4/1 juta. Nah, ini kita balikkan untuk yang perhitungannya diperoleh 24 kali 1 juta dibagi sama 4. Ini satuannya masih sentimeter. Maka diperoleh ini adalah 6, maka dapat 6 juta sentimeter. Dia maunya kilometer, berarti 6 juta sentimeter itu sama dengan 60 kilometer. Maka jawabannya adalah yang E. Itu.
Oke, udah habis nih ternyata 10 soal. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak teman-teman CASIS juara? Masih aman ya sepertinya ya. Alhamdulillah masih aman sih Kak. Alhamdulillah. Kalau gitu Kak Nur coba carikan soal ya. Kak Nur tertarik sama yang bekerja bersama tadi deh. Aku kayaknya punya soal yang konsepnya kayak gitu. Coba aku carikan ya. Coba deh CASIS juara kerjakan. Soalnya adalah, nah, kayak gini. Nah, ini ya, aku tuliskan soalnya CASIS juara coba kerjakan. Ini kita mau mulai ke latihan soal. Soalnya adalah Bima dan Adit akan mengecat rumah orang. Oh, oke, selanjutnya Bima dapat menyelesaikan selama 24 hari. Bima bisa menyelesaikan selama 24 hari. Selanjutnya, jika Bima dan Adit bekerja bersama, akan selesai dalam 8 hari. Akan selesai dalam 8 hari. Nah, terus yang ditanya adalah jika Adit bekerja sendiri, maka akan selesai dalam titik-titik hari. Nah, coba CASIS juara, coba coret-coret, coba dikerjakan. Aku kasih opsinya ya. Untuk A adalah 8 hari, lalu B adalah 12 hari, C 16 hari, D 20 hari, lalu E 24 hari. Nah, 3 menit deh dari sekarang ya. Coba dikerjakan. Udah ketemu Kak? Kok udah ketemu? Berapa hari? 12 hari. Betul, 12 hari ya Nafal ya. Ini kamu pakai yang apa? Pakai yang langsung rumus cepet apa yang seper? Kalau aku lebih kebiasaan seper sih Kak. Lebih ke yang Baru seper ya? ntar hasilnya aku balik gitu. Oh boleh, itu juga lebih sederhana ya. Kan kalau pakai seper tuh jadinya gini nih. eh, Jawabnya. Itu dapat seper P sama dengan seper A tambah seper B ya. Nah, kan si Adit nih yang nggak tahu kalau bersama-samanya kan 8 hari. Aditnya kita mau cari si Bimanya tuh 1/24 ya. Maka diperoleh seper A sama dengan 1/8 kurangi 1/24. Samakan penyebutnya. Dapat seper A sama dengan ini 24 ya. 3 per ya sorry 3 kurangi 1 maka dapat seper A sama dengan adalah 2/24. Nah ini disederhanakan maka dapat seper A sama dengan 1/12. Benar, maka jawabannya adalah 12 gitu. Sip Noval gitu ya, 12 hari.
Oke, aku coba carikan soal dulu lagi ya. Nanti silahkan coba dikerjakan. Kemarin waktu bahas perbandingan aku udah ngasih soal ini belum ya? Soal yang kayak gini. Lupa deh. Nanti kalau udah boleh kita skip ya. Coba dibaca dulu. Soal nomor berapa ya? Lanjut aja. Nomor 2 ya berarti ya. Soal nomor 2. Ini apa udah ya? Kayak ingat deh aku. Yang tiga mesin dapat menghasilkan 240 botol. Itu dalam waktu 4 jam. Dalam waktu 4 jam. Terus jika tersedia 5 mesin, hmm, terus pertanyaannya berapa botol minuman yang dapat diproduksi dalam waktu 6 jam. Udah belum ya? Udah pernah belum ya? Tak lupa deh. Hmm, coba Naufal sama Airin. Udah pernah Kak Nur kasih soal ini belum ya? Apa lupa juga Airin sama Naufal. Kalau saya kayaknya belum sih Kak. Apa mungkin nggak masuk saya yang pas ini. Oh mungkin nih ya. Ya udah, kalau gitu boleh deh coba kerjain dulu lagi 3 menit nanti kita bahas ya. Aku lupa deh aku ngasihnya di kelas yang mana. Soalnya ada beberapa kelas. Boleh ya, 3 menit ya. Nanti kalau udah ketemu silahkan dijawab atau tulis ke kolom chat boleh. Ini ada opsinya nggak Kak? Biar bisa mikir. Oh iya, ada. Ada opsinya. Nih, aku kasih ya. Opsi A itu 400, terus opsi B 500, opsi C 600, D 700, sama E 720. Nah, nih, itu opsinya ada 5. Coba aku sambil tulis yang diketahui ya. Ini ada yang diketahui mesin, ya kan? Mesinnya ada
tiga. Selanjutnya ada botol. Botolnya ada 240. Habis itu ada waktu. Waktunya adalah 4 jam. Nah, waktunya dalam jam. Dia adalah 4. Tuh. Izin nggak? Jawabannya 600 nggak sih, Kak? Jawabannya 600. Betul, Naufal. Jawabannya 600. Kamu gimana nih ngerjainnya? Aku gini dulu sih, Kak. Ini kan 3 mesin tadi. Mm-mm. Ku bagi 240 dulu. Jadi per mesin kan dapatnya 80 apa namanya? 80 botol per 4 jam. Betul. Nah, 80 per 4 jam itu ku bagi jadi satu mesin jadinya per jam berapa? Jadinya 20 gitu, Kak. Terus baru ku turunin ke 5 tadi. 5 dikali 20 kan kayak per jamnya Heeh. 5 mesin tadi dapat 100 botol. Nah, baru ku kali 6 jam gitu, Kak. Jadi Oh enam gitu. ratus. Iya, tapi Boleh, boleh. lama ya, Kak. Enggak, itu udah cepet kok. Itu udah cepet. Itu itu boleh kok kayak gitu. Cara kayak gitu itu udah termasuk yang cepet. Cuman kadang beberapa apa namanya nggak bisa pas gitu. Ini kebetulan pas-pas ya. Ini boleh ini. Jadi ke perbandingannya kita bikin ke satu-satu semua gitu kan. Ini kalau satu mesin tapi waktunya 4 jam itu adalah dapat 80 botol. Terus habis itu satu mesin waktunya 1 jam dapat 20 botol. Boleh. Nah, terus ini nanti dapat kalau 5 mesin dalam waktu 1 jam itu adalah 100 botol, maka 5 mesin dalam waktu 6 jam itu adalah 600 botol. Betul, Novel? Itu udah cepet kok cara ngerjainnya ya. Tapi ada Oke. nggak, Kak? Enggak sih, itu malah udah cepet. Kalau yang sesuai konsepnya tuh malah pakai perbandingan yang harus agak panjang. Jadi gini caranya tuh, mesin, botol, sama waktu, gitu kan? Tadi kan di sini 3, 240. Ini waktunya 4 jam, gitu kan? Sama tetap harus cari satu-satu. Pertama pakai perbandingan yang ini dulu, mesin sama botol dulu, gitu. Ini waktunya tetap 4 jam. Terus kan ini 5. Ini cari X-nya dulu. Ini kan malah pakai yang perbandingan senilai sama balik nilai itu loh. Nanti dapat nilai X-nya, tak hitung di sini ya. Ini kan mesinnya tambah banyak, botolnya tambah banyak. Jadi kan senilai. Pertama nih. Senilai. Jadi X per 240 sama dengan 5 per 3. Nanti dapat X sama dengan 5 per 3 kali 240. Itu sama dengan 80, 400 gitu kan. Ini dapat 400. Terus kalau waktunya 5 jam, bukan, mesinnya 5 jam, waktunya 6. Aduh, mesinnya 5, waktunya 6 jam ya. Kenapa sih ini lagian hari ini? Nah, ini kan kita perbandingannya pakai yang sebelah kanan, botol sama waktu. Makin lama waktunya kan botolnya juga makin banyak nih, berarti senilai lagi. Maka ini dapatnya Y per 400 sama dengan, ini adalah 6 per 4 ya. Nah, maka diperoleh Y sama dengan 6 per 4 kali 400. Itu sama dengan 600. Ya sama, ketemunya 600. Malah lebih cepat yang ini. Jadi bebas sih mau pakai yang apa. Eh, itu udah paling cepat. Oke, sekarang aku carikan soal lagi ya. Hmm, coba tak cari soal dulu. Nah, di penalaran numerik menurut teman-teman CASIS juara yang susah tuh yang soal kayak apa? Ini masih lumayan ya. Oh, ini ada soal rata-rata lagi nih, kayak tadi. Coba ya, aku kasih soalnya ya. Ini ada dua pertanyaan.
Jadi ada satu ini kan, ada satu ilustrasi, terus dia ada dua pertanyaan. Pertama, pertanyaannya kayak gini. Nah, ini soal satu. Ini tuh untuk menjawab dua soal. Ini soal yang nomor dua. Sekalian aja ya. Oke, silahkan. Coba dikerjakan dulu sekalian dua soal aja ya. Ya, kira-kira 5 menit lah. Nanti coba disampaikan dapatnya berapa. Aku kasih rumus nilai gabungan ya. Kalau misal teman-teman lupa, ini rumus nilai gabungan. Bukan nilai gabungan, rata-rata gabungan. Rumus rata-rata gabungan. Itu adalah X bar gabungan sama dengan banyaknya banyaknya data A kali rata-rata data A tambah banyaknya data B kali rata-rata data B dibagi sama banyaknya data A ditambah banyaknya data B. Tuh, itu kepake nih di soal ini. Tapi kalau mau pakai apa ya? Tapi yang paling cepat pakai rumus ini sih. Oh, di satu-satu juga bisa, tapi harus bertahap gitu. Wah, ini masih bertahan Airin sama Naufal ya. Tadi kayaknya udah ada yang join deh, tapi mungkin kepental ya. Coba nih yang udah ketemu Airin apa Naufal? Berapa menit lagi nih? 2 menit lagi.
Baik, sudah 5 menit. Nah, kira-kira proses ngerjainnya udah sampai mana nih, Naufal sama Airin? Belum ketemu sih, Kak. Belum ketemu ya? Kamu nyobanya gimana? Kamu apakan dulu, Naufal? Ku ini dulu sih, Kak. Apa namanya? Kan gabungannya kan 66. Mm-mm. 66 ku kali 50. 50 dari 30 kali 20. 30 tambah 20 kan A sama B. Betul, betul. Masukkan ke sini kan? Hmm, Ya, terus? terus dari situ udah buyar semua, Kak. Nggak ketemu. Iya, oke. Aku tahu. Ini berarti novel yang belum dapat itu di kalimat ini. Rata-rata ujian kelas A lebih 10 dari kelas B. Nah, soalnya itu yang kepakai di sini yang kamu bingung. Nah, kalimat pertama itu kalau kita tuliskan, dia kan bilang rata-rata ujian kelas A lebih 10 dari kelas B. Jadi, untuk rata-rata A itu sama dengan 10 ditambah rata-ratanya kelas B gitu. Jika nilai rata-rata ujian kelas A lebih 10 dari kelas B. Gitu ya, berarti benar rata-rata ujian kelas A sama dengan 10 ditambah kelas B. Nah, sekarang kita kan mau cari si rata-rata kelas A nih. Maka kita masukkan si X bar A-nya di sini tetap X bar A. Terus yang lainnya NA kan 30 ditambah NB-nya kan 20. Nah, si X bar E ini harus kita ubah ke A. Maka dari kalimat yang tadi kita dapat ini, kita ubah menjadi X bar A kurangi 10 sama dengan X bar B. Jadi, X bar B itu di sini diganti X bar A kurangi 10, gitu ya. Nah, tadi kan udah dapat tuh 6 kali 50 di sini. 66 kali 50. Terus 30 X bar A di sini. Tambah. Ini kali ke dalam kurung. Dapat 20 X bar A. Jadi kali ke sini itu dapat negatif 20 ya. Nah, maka kita peroleh 66 kali 50 dapat berapa tuh? Yang pasti ada nolnya ya. 3.300 tadi, Kak, aku ketemunya. Oke, 3.300. Ini sama dengan jumlahkan yang sejenis 50 X bar A dikurangi. Ini kurangi 20 salah kali nih. 20 kali 10 200 ya. Nah, Benar. ini 200. Terus kita peroleh 50 X bar A ini dapat 3.500. Nah, Ya, maka oke, diperoleh ya sekarang ya. X bar A-nya dapat berapa ini jadinya? 70. 70 ya. Ya, Oke, betul. Dapatnya adalah 70. Maka jawabannya adalah yang D. Nah, kalau udah dapat 70 berarti bisa dong kita nyari jawaban nomor 2 berapa tuh jadinya ketemunya. Kak, 60. Betul 60 karena X bar B sama dengan X bar A kurangi 10 ya. Nah, gitu. Ya, Oke, sip. Nah, kalimat di penalar numerik tuh emang kadang yang susah bikin kalimat matematikanya ya. Gimana sih yang sesuai gitu kan? Oke. Aku carikan lagi soalnya. Tadi ada materi apa aja ya? Aritmatika sosial, terus ada lagi soal. Oke, bentar. Aku carikan soal. Oh ya, bilangan ada ya. Tadi soal mengenai bilangan. Coba deh. Ini ada soal kayak gini.
Nah, ini jawabannya berapa? Ini jadi soal nomor. Boleh dicoba 3 menit. Dapatnya berapa? Jawabannya 19 bukan sih, Kak? Betul, jawabannya 19. Nah, ini soalnya kayak yang bilangan prima tadi ya. Bilangan-bilangan ya. Oke, coba Novel langkah pertama ngapain kamu ngerjainnya? Kalau ini dinalar aja sih, Kak, kalau aku tadi. Kan ini Mm-mm, betul sih. 18 kan cuman bisa dikali kalau nggak 1 kali 18, 2 kali 9 sama 3 kali 6 doang. Nah, terus ku cari yang paling tinggi yang mana gitu. Mm-mm, betul. Betul. Jadi kita akan cari faktor-faktornya dari 18 kan. Ada kemungkinannya 1 kali 18, terus ada 2 kali 9 sama 3 kali 6. Habis itu kan udah nggak ada. Nah ini kalau dijumlahkan, ini 19, ini hasil penjumlahannya ya. Nanti tidak dikira hasilnya nih. Ini dapat 11, terus ini 9, maka jawabannya 19. Betul. Oke, aku carikan soal lagi. Ini soal yang tadi kan ada soal tentang luas-luas ya. Coba soalnya kayak gini. Nah, soalnya kayak gini. Coba 3 menit ya. Airin juga coba ya dicoret-coret nih. Kalau ketemu boleh disampaikan open mic atau di kolom chat. Ini bisa ditulis ya, apa aja yang diketahui, terus dimasukkan ke rumus, apa nih, luas lingkaran gitu. Nanti dapat perbandingannya berapa.
Udah 3 menit belum ya tadi ya? Boleh deh 1 menit lagi ya. Udah ketemu sih Kak saya. Oh, udah ketemu. Dapat berapa novel? 1 banding 4. Iya betul, 1 banding 4. Nah, coba kita tulis bersama-sama ya. Kenapa bisa dapat 1 banding 4? Bentar. Nah, kan diberikan dua lingkaran nih, A sama B. Jika jari-jari lingkaran A adalah setengah dari jari-jari lingkaran B. Nah, kalimat ini itu dituliskan RA sama dengan setengah dari RB. Biar gampang ngitungnya, kita pindah si duanya aja ya. 2RA sama dengan 1 RB. Nah, ini kan 2RA sama 1 RB. Terus kita mau membandingkan nih luas lingkaran A per luas lingkaran B. Itu sama dengan berapa tadi? Oh ini, pakai rumus ya. Pi RA kuadrat per Pi RB kuadrat. Coret-coret habis. Nah, jari-jari A. Itu tetap aja ya kita tulis RA kuadrat per jari-jari B itu sama dengan 2RA. Berarti 2RA kuadrat. Ini dapat RA kuadrat per 4RA kuadrat. Nah, ini coret-coret. Berarti atas tinggal 1. 1/4. Maka jawabannya adalah yang E. Betul. Sip, novel ya. Nah, aku carikan soal lagi deh. Soalnya adalah Em, soalnya tadi ada materi apa aja ya? Nih, coba ada soal mengenai rata-rata. Coba ini sebentar, dapatnya berapa? Tapi ini gampang sih kayaknya. Kalau langsung ketemu, langsung sampaikan aja deh, dapatnya berapa. Gitu ya. Nah, coba ini nomor berapa tadi ya? Nomor 4. Berarti sekarang 5. Nomor 5. Coba ketemunya berapa? Yang udah ketemu boleh langsung disampaikan jawabannya. Dapat berapa tuh? Dapat berapa? Udah ketemu kah? Belum Kak, benar. Belum. Oke, aku tungguin. Airin kalau udah ketemu boleh ya disampaikan atau tulis di kolom chat gak apa-apa.
Langsung pembahasan aja. Dua, Oke, gimana Naufal? Kamu bingung di mananya emang? 12 kakak jawabannya. Oh, Ih, Airin dapat 12. Oke. Gacor. Iya. Oke. Airin dapat 12. Betul, jawabannya 12. Oke. Udah terlalu pusing saya ini. Iya ya, emang gitu sih biasanya karena apa ya? Waktu kita ujian ngerjain banyak soal itu biasanya semakin ke bawah soalnya tuh udah semakin gimana ya ngerasa pusing. Padahal sebenarnya itu nggak terlalu susah juga. Tapi karena Oh, mungkin hasilnya ketemu deh, Kak. Ini saya salah ternyata. oh Benar-benar ya 12. ada 12. Oke. Jumlahnya ke 60 berarti tadi. Berarti 60 ya. Nah, itu juga ya udah ngerjain soal banyak maka soal yang akhir-akhir tuh kadang ya jadi salah ngitung atau nggak konsen itu ya. Oke, ini sama ya. Airin sama Noval ketemunya adalah 12. Oke. Harusnya 60 tuh jumlahnya. Ini kan pertama rata-rata dari 4 bilangan, Hmm. yaitu 4 tambah 6 tambah X tambah Y. Kalau dibagi 4 dapatnya 10. Berarti 10 tambah X tambah Y sama dengan 40. Maka X tambah Y sama dengan 3. 30. Betul. Terus bagaimana kalau soalnya adalah ini 8 tambah 10 tambah 12 tambah X tambah Y dibagi sama 5 bilangan kan. 8 tambah 10 tambah 12 tuh 30. X tambah Y-nya 30 bagi 5 dapat 12. Maka jawabannya adalah 12. Oke. Masih ada 10 menit nih. Coba aku carikan satu soal lagi aja ya. eh ini soalnya soalnya tak aku carikan. Yang mana ya? Ada soal kayak gini aja deh. Nih, soal ini. Nah, ini soal terakhir. Sebuah tangki mobil berisi 12 liter saat berhenti di SPBU. Kemudian ditambah sebanyak 20 liter bensin. Jika tangki masih kurang 8 liter dari kapasitas maksimumnya, berapa persen dari kapasitas total dari tangki bensin tersebut ketika berhenti di SPBU? Dapatnya berapa? 80 kakak. 80% Airin. Oke, coba Iya, kita. tapi Oke, nggak tahu ya. tapi nggak tahu ya. Oke, eh 80% tuh jadinya dari berapa per berapa kali 100%? 32/40 dikali 100. Oh ya, ding. 32 per 40. Nah, dapat 32-nya dari mana? Dari ini, yang 12 liter ditambah 20 liter. Oke. Nah, berarti itu em, pas datang isi mobilnya 12 liter. Nah, terus dia ditambah sama 20 liter. Jadi dapat 32 ya. Nah, pertanyaannya adalah jika tangki masih kurang 8 liter dari kapasitas maksimumnya. Nah, ini berapa persen dari kapasitas total dari tangki bensin tersebut ketika dia berhenti di Oh, dua SPBU? belas. Berarti 12 ya. Nah, Hmm. betul. Berarti ketika dia berhenti itu kan ada 12 nih isinya. Padahal si tangkinya itu bisa memuat berapa? Oh, memuat 12
tambah 20 tambah 8. Nah, maka jadi 12 per berapa? Ini 40. Nah, baru dikali sama 100%. Maka ini dapat 30%. iya, betul ya. Ini dibagi berapa? 4 ya. 3 sama 10. Ini coret-coret. Nah, betul. Dapat 30%. Jadi jawabannya adalah yang E gitu. Sebenarnya konsepnya udah bener loh. Cuman ini ya, salah di ininya gitu. Udah, oh ini Kak, capek ini. Iya benar. Soalnya udah malam juga, udah ngerjain banyak soal, jadi ini. Tapi emang itu juga sih yang perlu dilatih ya. Soalnya kalian besok kan waktu ngerjain juga soal banyak ya. Nah, sayangnya tuh kadang ya soal akhir udah gitu sih, udah ngeblank-ngeblank gitu. Tapi semoga besok ketika Casis Juara mengerjakan, karena di sini Casis Juara tuh udah drill soal yang lumayan banyak. Jadi besok eh, daya apa ya daya daya mengerjakan untuk mengerjakan soal banyak juga semakin bagus ya gitu. Nah, baiklah teman-teman, untuk malam hari ini tadi kita sudah dapat membahas 10 soal tambah mengerjakan 6 soal lagi ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Kak Nur akhiri? Alhamdulillah saya cukup Kak. Alhamdulillah cukup ya Noval ya, Airin juga ya. Ya, Apakah Kak, cukup, cukup. Oke, cukup. Baiklah, kalau begitu belajarnya kita untuk malam hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak. Sama-sama, Nafa. Makasih, Kak. Sama-sama, Airin.